Hey guys, welcome back ke channel Starlight Hero. Jadi untuk topik reading hari ini adalah perubahan penting yang akan terjadi di hidup kalian gitu. Nah, jadi seperti biasa kita punya 3 pile dimulai dari kiri ke kanan. Yang ini adalah pile 1 dan ini pile 2 dan ini pile 3 gitu. Nah, jadi yang ngikutin anime biasa udah tahu nih keluarga siapa gitu. Jadi yang belum tahu mungkin sekedar intermezzo, ini namanya Spy Family gitu. Jadi di Netflix ada filmnya bagus banget, kalian boleh nonton gitu. Jadi kayak film kartun gitu deh, namanya Spy Family gitu. Nah, jadi ini yang pertama tuh papanya, anaknya sama mamanya gitu. Nah, jadi kalian bisa pilih di mana maksudnya mana satu yang paling menarik untuk kalian gitu. Nah, jadi aku akan taruh timestampnya di description box di bawah, jadi kalian bisa langsung klik timestamp yang ada di sana gitu. Nah, jadi untuk yang baru pertama kali di channel ini, kalian bisa lihat dulu disclaimer yang di bawah untuk mungkin sebagai info gimana cara reading di channel ini bekerja gitu. Oke, ya udah, kita langsung aja ke readingnya. Siap. Hai pile 1, jadi untuk kalian yang pilih ini Lloyd Forger dari Spy Family, reading ini untuk kalian gitu. Nah, jadi sebenarnya aku ngerasa kalian ini datang dari sebuah keluarga yang cukup stabil menurut aku ya. Jadi kayak secara keuangan cukup stabil, secara kayak struktur keluarga juga bukan kayak keluarga yang malfunction atau kayak yang ada masalah keluarga atau broken home. Sebenarnya enggak yang seperti itu. Jadi kayaknya semua kondisi keluarga kalian itu baik-baik aja gitu. Dan secara materi kalian ini amat sangat cukup tercukupi sebenarnya gitu. Dan aku ngerasa kalian ini datang dari keluarga yang pedagang gitu. Jadi bukan keluarga yang kayak papa mamanya itu bekerja untuk orang lain, enggak yang seperti itu. Jadi keluarga kalian lah yang membuka lowongan atau lapangan pekerjaan untuk orang lain gitu. Dan aku merasa kalian punya privilege untuk menjalani kehidupan kalian sendiri gitu. Jadi kayak ada orang yang harus bantuin papa mamanya itu cari uang atau kayak lanjutin usaha keluarga, dan kalian bukan tipe yang seperti itu. Kalian kayak punya kebebasan untuk mau jalanin kehidupan kalian seperti apa, kalian dikasih kebebasan untuk jalanin gitu. Jadi misalnya kalian mau sekolah apa gitu, mau kuliah jurusan apa, mau bekerja di mana, kalian itu punya kebebasan itu gitu. Dan kalian sedang menjalani kehidupan yang seperti itu menurut aku. Kalian ini untuk sekarang tinggal terpisah dari keluarga, dan kalian tinggalnya itu nggak satu daerah sama keluarga kalian gitu. Tapi kalian ini walaupun bekerja, kalian masih dapat kayak, sebagian dari kalian ya masih dapat kayak support finansial atau materi dari keluarga kalian gitu. Jadi misalnya gaji kalian nggak cukup untuk dipakai demi kebutuhan harian kalian. Nah, keluarga kalian itu masih ngasih kayak uang jajan kepada kalian gitu. Dan mungkin ada yang nggak seperti itu, tapi sebagian dari kalian masih dapat support itu gitu, masih dapat privilege itu gitu. Dan kalian bukan tipe orang yang kayak takut susah atau takut bekerja keras gitu ya guys. Jadi kalian nggak takut kayak oh aku pindah ke daerah lain gitu, takut memulai hidup baru, takut kayak culture shock atau yang lain-lain gitu, takut nggak betah dan lain sebagainya. Kalian punya daya beradaptasi yang cukup tinggi menurut aku. Jadi kalian mungkin kalian awal-awal merasa kayak ada culture shock gitu, tapi kalian cepat dan bisa melewati itu semua gitu. Dan kalian ini kayak punya seseorang yang punya cita-cita dan visi dan misi yang besar gitu. Jadi kalian
kayak apa ya, seseorang yang pengen mencapai sesuatu yang besar dan grand gitu. Jadi kayak sesuatu yang besar lah gitu ya. Dan kalian seseorang yang punya pandangan atau pola pikir yang berbeda dengan keluarga kalian. Jadi kalau misalnya keluarga kalian itu tipe yang kayak oh ya udah, hidup itu setelah bekerja, setelah stabil, married, punya anak, dan kemudian ya udah jalani sampai tua gitu, punya anak, punya cucu, dan selanjutnya gitu. Jadi itu kayak kehidupan normal orang biasa gitu. Kalian bukan tipe orang yang punya pemikiran seperti itu. Mungkin beberapa dari kalian itu kayak visioner yang punya visi atau tujuan yang sangat-sangat mulia sekali. Atau beberapa dari kalian itu kayak seseorang yang inventor, kayak seseorang yang pengen menemukan atau menciptakan sesuatu yang bisa membawa impact yang baik atau besar kepada orang lain dan lain sebagainya. Jadi kalian tipe orang yang bukan seseorang yang ngikut kayak pemikiran pola yang lama gitu. Jadi kayak pola konvensional itu kalian nggak gitu. Kalian adalah seseorang yang modern dan mengikuti pola pikir modern dalam konteks yang baik ya. Jadi nggak kayak konteks yang kalau ada kan orang terlalu modern tuh pergaulannya jadi kayak jahat dan lain sebagainya. Jadi kalian bukan yang tipe seperti itu. Kalian masih dalam konteks yang wajar dan normal, tapi pemikirannya itu modern. Kalian tahu lah ya. Kemudian menurut aku sekarang kalian kan tinggal terpisah dari keluarga kalian. Jadi kalian melakukan pekerjaan atau hal kalian sendiri gitu. Jadi bukan yang penghasilan kalian itu bukan yang terhubung dengan keluarga. Jadi bukan kayak keluarga kalian punya cabang usaha di kota yang tempat sekarang kalian tinggal itu. Jadi bukan kayak gitu. Kalian bekerja atau melakukan usaha kalian sendiri gitu. Dan kalian nggak merasa sebenarnya hal-hal yang ditunjukkan atau ditawarkan oleh keluarga kalian itu sebagai sebuah kebahagiaan. Contoh, kalian merasa kayak tinggal sendiri bebas di kota lain, kayak menjalani kehidupan kalian sendiri, menjadi mandiri adalah suatu kebahagiaan, bukan tinggal dengan orang tua dan kayak nurunin usaha keluarga itu adalah sebuah kebahagiaan. Kalian nggak merasa itu sesuatu yang bikin pribadi kalian menjadi berkembang. Itu yang pertama. Kedua, kalian nggak merasa kayak hal-hal yang kayak misalnya tadi aku bilang, setelah selesai kuliah, bekerja, kayak menurunkan usaha dari keluarga, kemudian udah settle, tinggal married, kemudian punya anak dan lain sebagainya, seterusnya itu adalah hal yang membahagiakan. Kalian nggak merasa seperti itu. Kebahagiaan kalian itu berada di tempat-tempat dan aspek-aspek lain gitu. Jadi menurut aku keluarga kalian ini nggak memaksa ya, tapi sejauh ini selalu mengingatkan kalian untuk kalau misalnya kalian pengen pulang, kalian boleh pulang gitu. Atau sebenarnya kebahagiaan itu lebih baik kalau kalian pulang, menetap di kayak hometown kalian dan hidup secara, maksudnya kayak sesuai seperti yang cara konvensional atau yang dipercayai oleh orang tua kalian. Jadi kalian nggak merasa itu adalah kebahagiaan kalian itu di hal-hal lain gitu. Jadi kayak misalnya salah satunya tinggal di kota besar dan ngelihat hal-hal yang baru atau hal-hal yang modern, hal-hal yang canggih dan lain sebagainya gitu. Itu menurut kalian termasuk dalam suatu kebahagiaan gitu, dan kalian sedang menjalani hal tersebut. Kalian bener-bener yang free banget gitu. Jadi kayak punya pekerjaan yang high end, kemudian punya bekerja di perusahaan yang oke, kemudian bersosialisasi, Sabtu Minggu weekend bisa nongkrong sama temen di tempat yang oke, ke cafe dan lain sebagainya gitu, staycation atau vacation ke daerah-daerah lain. Jadi kalian sekarang sedang menjalani kehidupan yang seperti itu. Dan sesuai dengan topik kita hari ini, perubahan penting yang akan
muncul di hidup kalian adalah yang berhubungan dengan kehidupan atau pola hidup kalian saat ini. Kehidupan kalian yang amat sangat bebas itu dalam konteks yang baik akan segera berubah gitu. Jadi ini jadi kalian nggak usah takut dulu, kalian dengerin dulu readingnya, karena mungkin beberapa dari kalian gue nggak mau lah hidup gue yang bebas sekarang itu berubah gitu. Kalian dengerin dulu. Jadi ini menurut aku kalian akan segera kembali ke hometown atau kampung halaman kalian gitu. Jadi sebagian dari kalian akan berhubungan dengan kesulitan keuangan yang akan segera terjadi di kehidupan kalian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah permintaan dari orang tua kalian gitu. Jadi akan ada sesuatu yang terjadi di kehidupan kalian yang menyebabkan orang tua kalian itu minta kalian untuk pulang, dan kalian jadi nggak punya pilihan untuk pulang. Jadi ini bukan seseorang yang kayak anggota keluarga yang meninggal atau apa gitu, enggak. Jadi ini nanti akan ada sesuatu yang terjadi gitu. Jadi mungkin salah satunya orang tua kalian ada yang sudah di usia yang tidak produktif. Jadi kalau udah mengelola usaha sendiri itu sudah agak-agak lelah gitu ya. Jadi perlu seseorang yang bantu gitu, dan kalian itu anak satu-satunya, jadi memang harus kalian yang bantu gitu, nggak bisa orang lain yang bantu, karena nggak ada yang bantuin jaga, atau orang tua kalian itu nggak percaya dengan orang lain gitu. Karena seperti yang kita tahu, nyari orang yang bisa kita percaya itu zaman sekarang kan susah gitu. Jadi itu salah satu alasan yang mungkin bisa membuat kalian pulang. Tapi salah satu alasannya lagi adalah kesulitan keuangan yang akan kalian temui segera gitu. Kenapa aku bilang segera? Nanti aku akan jelasin di akhir. Tapi sejauh ini menurut aku kehidupan kalian yang sekarang ini sebenarnya memang oke gitu. Jadi kalian bebas, kalian kayak high end, bersosialisasi, punya lingkungan teman yang pertemanan yang luas gitu. Kalian tetap selalu update ke semua hal atau banyak hal gitu. Tapi menurut aku secara finansial, walaupun kalian pemasukannya itu besar, pengeluarannya itu juga besar. Kalau aku lihat di sini, jadi banyak hal-hal yang menguras isi kantong kalian sebenarnya, yang bikin sisa dari penghasilan kalian itu amat sangat sedikit untuk ditabung, atau bahkan beberapa dari kalian itu nggak nabung sama sekali. Kalau kalian masih ingat di awal aku bilang, kalian beberapa masih menerima support secara finansial dari keluarga kalian. Nah, itulah kenapa banyak hal-hal yang menguras isi kantong kalian di kehidupan kalian yang sekarang. Jadi kalian bayangin kayak mungkin beberapa dari kalian itu nyewa kos di daerah lain. Nah, uang kosnya aja udah berapa gitu. Transportasi lagi, kalau misalnya kalian naik mobil, uang bensin, uang ganti oli, uang ke bengkel, dan uang lain-lain gitu, uang asuransi dan lain-lain ya. Kalau misalnya sebagian dari kalian tinggal di apartemen, apartemennya aja nyewanya udah berapa, belum lagi jajannya. Kalau bersosialisasi dan lain-lain, itu banyak sekali biaya-biaya yang harus rutin dikeluarkan setiap bulannya gitu. Belum lagi kayak biaya-biaya tambahan, kayak ada temen merit, kondangan lah, ulang tahun lah, nanti melahirkan, atau ada orang yang meninggal dan lain-lain. Jadi semua itu berkontribusi ke berkurangnya penghasilan kalian setiap bulan gitu. Dan orang tua kalian ini sebagai orang tua merasa kalau itu bukan suatu masa depan yang menjanjikan untuk kalian gitu. Jadi ketika mereka punya kesempatan, mereka akan minta kalian untuk pulang gitu. Jadi dengan kata jeleknya, sebagian dari kalian, keluarga kalian itu akan menolak memberikan support atau bantuan finansial kepada kalian, dan menggunakan alasan tersebut agar kalian pulang atau kembali ke kampung halaman kalian gitu. Dan disinilah perubahan penting di kehidupan kalian akan terjadi gitu. Kalian akan merasakan bahwa atau menyadari setelah beberapa saat kalau memang sebenarnya kehidupan yang kalian jalani sekarang bukan yang the best gitu. Kenapa? Karena itu nggak stabil ya guys.
mungkin kalian bakalan kecewa ketika kalian dengar ini, tapi nanti setelah kalian melewati beberapa saat dan beberapa masa menjalani kehidupan baru kalian, kalian akan ngerti kalau kestabilan itu adalah hal-hal yang sangat penting bagi kehidupan seseorang gitu. Jadi kayak punya kayak dana darurat, punya tabungan, punya kayak rumah dan lain sebagainya. Mungkin kalian sekarang udah punya rumah keluarga gitu, tapi nanti kalian akan punya lagi rumah dari hasil jerih payah kalian sendiri, dari hasil uang tabungan kalian gitu. Dan itu hanya bisa kalian dapatkan kalau kalian menjalani kehidupan yang ditawarkan oleh keluarga kalian gitu. Dan kalian nggak bisa menjalani punya hal-hal seperti itu kalau kalian masih menjalani kehidupan kalian yang sekarang gitu. Karena banyak sekali biaya di sini yang aku lihat keluar dari kantong kalian gitu, dan semua biaya tersebut akan hilang, akan berkurang kalau misalnya kalian menjalani kehidupan yang baru nanti gitu. Sebagian juga dari kalian akan diminta menikah oleh keluarga kalian. Nanti akan ada alasannya kenapa gitu, tapi itu adalah salah satu alasan yang bisa bikin kalian kembali pulang ke kampung halaman kalian, ke hometown kalian gitu. Dan ini akan memakan proses yang panjang ya guys, karena ini adalah proses penstabilan dan pendewasaan diri gitu. Bukan berarti kalian yang sekarang nggak dewasa gitu, tapi pandangan kalian akan banyak berubah nanti setelah kalian menjalani kehidupan kalian yang baru gitu. Kalian tidak akan hidup secara konvensional seperti orang tua kalian jalankan, enggak. Kalian akan improve kehidupan kalian, akan perbaharui atau kayak level up kehidupan kalian walaupun kalian berada di kampung halaman kalian gitu. Kalian akan melakukan sesuai dengan keinginan kalian, dengan cara kalian, tapi di sana gitu. Jadi kalau misalnya kalian kayak menurunkan atau mewarisi bukan berarti orang tua kalian gak ada ya gitu. Jadi kayak kalian yang mengambil alih bisnisnya, tapi kalian akan bikin bisnis itu menjadi high end gitu, sesuai dengan skill atau kemampuan kalian, sesuai dengan pandangan modern kalian gitu. Kalau misalnya kalian punya rumah atau kayak tempat tinggal yang kayak konvensional gitu, kayak yang rumah keluarga yang udah lama gitu, kadang ada rumah keluarga yang udah 20-30 tahun, kalian akan renovasi menjadi rumah modern seperti yang kesukaan kalian gitu. Jadi bukan berarti kehidupan kalian akan kayak downgrade, kayak mundur gitu menjadi kayak kehidupan konvensional. Enggak, itu kalian tetap akan improve kehidupan kalian seperti yang kalian mau, pemikiran atau prinsip modern kalian gitu, sesuai yang kalian suka. Hanya ini akan terjadi di kampung halaman kalian gitu, tempat dimana kalian menghabiskan waktu paling banyak selama hidup kalian gitu. Dan kalian akan dapat banyak sekali pandangan-pandangan baru yang menutrisi atau kayak memupuk pola pandang kalian menjadi lebih dewasa lagi gitu. Dan kalian akan menyadari pada saat proses pendewasaan itu sudah berakhir gitu, atau sudah beberapa saat gitulah ya, kalian akan menyadari bahwa banyak sekali hal-hal di dalam hidup kalian yang kalian jalani sekarang itu sebenarnya bukan kebahagiaan. Dan bahkan ada beberapa pola kehidupan kalian yang sekarang ini sebenarnya itu adalah sesuatu yang tidak sehat bagi kalian gitu. Dan ini adalah sesuatu yang pasti akan kalian jalani. Jadi mungkin sebagian dari kalian bilang, ah nggak mungkin lah, kalau gua nggak mau pulang kan mereka nggak bisa paksa. Nanti kalian akan pulang, aku bisa jamin hal itu. Dan itu pasti akan terjadi. Kenapa? Karena proses pendewasaan atau improve atau pengupgradean diri ini sudah harus terjadi. Ini adalah salah satu siklus yang akan kalian lewati, harus kalian lewati. Nanti setelah siklus ini selesai akan ada lagi siklus yang berikutnya gitu. Tapi siklus ini akan segera datang guys. Kenapa aku bilang segera datang? Di sini ada muncul angka 7, angka 4,
kemudian angka sebentar, ada angka 4, angka 7. Kemudian 7 itu keluar 2 kali, 4 itu keluar 2 kali. Di sini ada juga angka 8. 4 plus 4 itu adalah 8 dan 7 plus 7 itu adalah 14. Jadi angka 4, 7 dan 8 ini adalah sangat signifikan sekali di sini. Beberapa dari kalian akan segera pulang atau siklus ini akan segera dimulai paling lambat itu di bulan 7. Beberapa dari kalian di tahun depan di sekitar bulan 4 dan 5, dan ini tidak akan bisa dihindari guys. Jadi mungkin kalian bisa mulai mempersiapkan diri dari sekarang karena ini akan segera datang gitu. Dan jangan merasa takut karena ini adalah sesuatu yang baik gitu. Mungkin pada awal-awalnya kalian akan agak memberontak gitu ya, tapi kalian akan pahami bahwa ini adalah sesuatu yang memang harus kalian lewati, dan memang perkembangan atau pembangunan diri inilah yang terbaik untuk kalian gitu. Dan aku doain semoga kalian cepat melewati siklus ini gitu. Dan mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan untuk hal 1. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk komen di bawah kalau misalnya kalian sudah masuk dalam siklus ini, atau mungkin kayak ada pembicaraan untuk kalian memasuki siklus ini. Jangan lupa untuk komen di bawah gitu. Jadi aku pengen tahu juga. Terima kasih sudah menonton dan kita akan jumpa lagi di reading berikutnya. Bye. Hai pile 2. Jadi untuk kalian yang pilih Anya Voyager, reading ini untuk kalian gitu. Dan aku merasa kalau sebenarnya kalian itu sedang berada dalam hubungan ada hubungan asmara di sini. Jadi antara kalian ini masih pacaran atau sudah berkeluarga, tapi aku merasa mayoritas dari kalian ini adalah hubungan keluarga gitu. Jadi hubungan suami istri. Jadi menurut aku maskulin yang berada di hubungan ini sebenarnya lebih punya kebebasan atau lebih punya privilege dibandingkan femininnya gitu. Kenapa aku bilang begitu? Karena di sini aku merasa yang pertama, si maskulin ini datang dari keluarga yang udah settle atau yang udah stabil secara finansial gitu. Jadi yang fondasi keuangannya itu sudah amat sangat stabil sekali gitu. Jadi udah kokoh gitu. Jadi kalian maskulin yang sudah nggak perlu memikirkan atau pusing soal masalah keuangan. Nah, masalahnya di sini aku merasa memang kalian nggak perlu pusing soal masalah keuangan gitu, tapi somehow sumber keuangan kalian itu berasal dari keluarga besar kalian gitu. Jadi yang pertama itu bisa aja kalian itu kayak misalnya kalau misalnya kalian punya beberapa kayak kakak adik gitu, beberapa saudara dalam satu keluarga. Jadi misalnya si maskulin ini 5 bersaudara gitu. 5 bersaudaranya ini punya penghasilan keuangan yang sumbernya itu sama, yaitu usaha dari orang tua kalian gitu. Jadi kayak kongsian usaha, kemudian hasil dari usaha itu dibagi ke 5 anaknya dan orang tuanya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah si feminin yang ada di reading ini atau yang berhubungan dengan kalian ini juga mengeluarkan effort yang tidak kalah besar di dalam hubungan ini gitu. Jadi mereka walaupun aku merasa sebagai seorang maskulin yang mensupport femininnya itu secara finansial, femininnya ini juga mengeluarkan tenaga atau usaha yang tidak sedikit gitu. Jadi mungkin beberapa dari mereka
ini masih bekerja. Aku nggak tahu alasannya kenapa, tapi mereka itu masih bekerja dan sebagian lagi membantu si maskulin untuk mengelola usaha keluarga mereka dan ya termasuk bekerja juga, cuman membantu usaha keluarga gitu. Dan semua ini berasal dari sumber yang sama, yaitu dari orang tua kalian atau dari usaha turun-temurun keluarga yang sudah ada gitu. Dan kalian ini kondisinya sekarang menjalani kehidupan yang berada di lokasi atau daerah di mana tempat kalian banyak menghabiskan sebagian besar dari hidup kalian. Jadi kayak hometown atau di kampung halaman kalian. Jadi kalian bukan seseorang yang tinggal di daerah yang beda dengan kampung halaman kalian gitu. Kalian masih menetap di kampung halaman kalian gitu. Dan sebenarnya sebagian dari diri kalian, yaitu yang maskulin ya khususnya, kalian ini sudah nyaman sebenarnya dengan kondisi yang sekarang ini. Jadi kayak punya usaha yang stabil, kemudian tiap bulan itu dapat kayak bagi profit atau bagi hasil plus gaji yang dikasih ke kalian gitu. Jadi kalian sebenarnya fine-fine aja dengan kehidupan yang seperti itu. Kalian merasa kehidupan seperti itu okay dan not bad gitu. Jadi kalian cukup nyaman dan cukup senang dengan kondisi yang seperti itu. Bahkan sebenarnya, jadi aku punya beberapa kartu konfirmasi, bahkan untuk kondisi yang seperti itu kalian agak takut kondisi itu berakhir gitu. Jadi kalian pengen kayak kondisi sekarang ini berjalan selamanya gitu. Jadi kayak kestabilan yang kalian punya itu berjalan selamanya gitu. Tapi masalahnya masalahnya untuk kondisi kalian yang seperti ini bukan kondisi kayak maksimal atau optimal atau the best yang sebenarnya baik untuk kalian gitu. Jadi alam semesta itu merasa kalian ini sebenarnya masih bisa berkembang. Jadi kalian punya potensi yang sebenarnya masih besar atau masih banyak untuk bisa diimprove atau di level up gitu. Tapi memang untuk sampai di titik ini kalian berada di zona yang amat sangat nyaman sekali untuk jadi sampai enggak berkembang gitu. Dan itu di satu sisi, di salah satu sudut pandang itu bukan sesuatu yang sehat untuk jiwa kalian gitu, karena kalian masih bisa upgrade dan punya potensi yang amat sangat besar untuk dikembangkan gitu. Jadi kalian nggak berada di kayak energi maskulin kalian yang sebenarnya gitu. Kalian nggak berada di situ. Malah ini agak-agaknya suatu ketergantungan yang tidak sehat. Bukan berarti kalian tergantung dengan kestabilan yang sekarang itu secara finansial itu sehat gitu. Bukan berarti itu nggak sehat, cuman di aspek atau di faktor kayak perkembangan diri kalian itu nggak sehat. Kenapa? Karena kalian nggak berkembang sama sekali gitu. Dan bahkan aku nggak tahu kenapa ya guys, tapi si feminin ini ada merasa kayak ketidakbahagiaan yang terjadi di dalam diri mereka atau di dalam hubungan kalian gitu. Sebagian dari mereka merasa kayak mereka itu kayak bekerja lebih keras daripada kalian gitu. Bukan berarti mereka kayak marah atau benci melakukan hal mereka yang mereka lakukan sekarang, itu enggak gitu. Cuman alangkah baiknya kalau misalnya mereka merasa kalian itu juga ikut membantu dalam hal-hal yang mereka lakukan gitu. Jadi mereka merasa kalian itu kayak kurang membantu gitu, atau kurang campur tangan untuk membantu mereka melakukan hal-hal yang mereka lakukan sehari-harinya gitu. Jadi kayak sumbangsih kalian itu terasa agak kurang bagi mereka gitu. Dan itu enggak
Kalau wanita itu atau feminin biasa mereka pakai sistem skor gitu ya guys. Jadi kalau misalnya maskulin itu misalnya hari ini bantu jaga anak gitu, bantu mandiin anak, jadi itu kayak ada skornya gitu, dan mereka punya kayak skor yang harus dipenuhi. Jadi misalnya 1000 dan kalian misalnya bantu mandiin anak itu hanya 100 gitu, jadi ada minus 900 lagi yang kalau misalnya kalian nggak bantu di dalam hal yang lain itu akan tetap terasa kurang di diri mereka gitu. Dan effort atau bantuan yang kalian berikan itu menurut mereka hanya di level 3 gitu, dan yang mereka butuhkan itu sebenarnya 10 gitu. Ya bukan berarti mereka kayak menuntut atau memaksa kalian untuk melakukan sampai 10, enggak gitu. Cuman mereka sebenarnya sejujurnya berharap kalau kalian bisa memberikan atau lebih membantu mereka lagi dalam sehari-harinya gitu. Dan ini sebenarnya nggak pernah mereka ungkapkan gitu. Jadi aku nggak merasa mereka itu kayak marah-marah atau kayak menuntut kalian kayak, oh kamu tuh nggak bisa bantu aku lebih atau apa kayak gitu. Sehari-hari kayak apa ya, kayak kehidupan rumah tangga kalian itu jadi kayak ribut-ribut gitu. Aku nggak merasa ada hal yang seperti itu gitu. Tapi memang kehidupan kalian masih normal, bahagia masih kayak stabil lah seperti biasa. Tapi ada ganjalan di dalam hati si feminin tentang satu aspek ini gitu, karena mereka merasa di dalam hubungan atau keluarga ini sumbangsih mereka itu lebih besar daripada sumbangsih kalian gitu. Bukan hanya dari energi aja ya guys, jadi kayak sumbangan kayak mental dan yang lain-lain gitu. Mereka merasa porsi yang mereka berikan itu lebih besar daripada porsi yang kalian berikan. Mungkin kalian nggak sengaja bermaksud seperti itu gitu, tapi itu yang mereka rasakan atau dapetin dari kalian gitu. Mungkin kalian kayak kurang bisa kayak menunjukkan perhatian atau kasih sayang kalian gitu ya. Jadi mereka merasanya itu seperti itu. Dan sesuai topik hari ini, perubahan penting yang akan terjadi di hidup kalian. Nah ini nih, kalian akan segera dihadapkan pada kondisi di mana kenyamanan dan kestabilan kalian yang sekarang ini akan berhenti gitu. Jadi beberapa dari kalian si feminin ini akan ada pembicaraan dengan orang tua kalian yang akan kayak lead ke perkembangan pribadi dan diri kalian gitu. Jadi akan ada kayak mereka jadi kayak akan ada proyek yang atau kayak kesepakatan yang bikin kalian ini jadi berkembang, jadi maju gitu. Jadi kayak tidak akan bergantung kepada kestabilan yang selalu kalian dapatkan sekarang gitu. Jadi salah satunya adalah kalian nanti akan keluar dari sumber finansial yang sekarang gitu. Jadi kalian akan punya project sendiri dan kalian akan punya usaha sendiri. Nanti akan ada perbincangan itu. Enggak dari kalian, nanti akan muncul dari si feminin atau dari orang tua kalian gitu. Jadi nanti kalian akan diminta atau diberikan project baru, kayak usaha baru atau cabang atau kayak anak dari usaha yang sekarang itu nanti kalian akan handle sendiri gitu. Tapi sudah tidak bergantung dari usaha atau sumber yang sekarang gitu. Jadi kalian project kalian sendiri, kalian kembangin sendiri gitu dengan bantuan si feminin dan bantuan dari keluarga kalian. Tapi mainnya atau porsi banyak atau mayoritasnya itu akan kalian kerjakan sendiri gitu. Kenapa? Karena ini si feminin ini tidak akan pernah ngomong kayak atau ribut-ribut dengan kalian soal apa yang mereka rasakan gitu ya guys. Jadi itu tidak akan keluar dari mulut atau dari hati mereka. Itu tidak akan pernah disampaikan kepada kalian gitu, karena menurut mereka itu nggak penting gitu. Yang penting di sini adalah gimana supaya pribadi kalian itu bisa menjadi seorang pribadi yang
maksimal dan optimal gitu, dan mereka akan ini berusaha sekuat mungkin atau sebisa mungkin untuk membawa kalian menuju pribadi yang mereka anggap berkembang itu gitu. Jadi bukan berarti mereka nuntut kalian untuk menjadi untuk bantu mereka lebih banyak lagi atau lain sebagainya gitu demi benefit mereka. Enggak sebenarnya. Sebagian iya mungkin, tapi hanya porsi sedikit aja gitu. Mereka sebenarnya ini lebih bertujuan ke perkembangan pribadi kalian gitu, dan ini akan apa ya guys, ada kebiasaan-kebiasaan di dalam diri kalian yang sebenarnya menurut mereka sudah tidak sehat lagi gitu. Jadi kayak kurang sumbangsih itu ya. Jadi kalau kalian lihat dari sisi yang satu lagi gitu, jadi bukan dari sisi yang kurang sumbangsih itu cuma kurang bantu gitu, kurang sehat. Jadi bukan karena itu tidak bikin kalian tune in ke energi maskulin kalian yang sebenarnya. Si feminin ini lebih banyak sumbangsih daripada si maskulin, dan itu sebenarnya nggak sehat gitu. Seperti yang kita tahu, normalnya adalah si maskulin yang bersumbangsi lebih banyak, atau at least setara lah ya gitu, dan si maskulin ini yang memprotek, memprovide dan yang lain sebagainya gitu, yang menjadi kepala keluarga. Tapi sekarang kondisinya itu sudah terbalik gitu. Si maskulin yang lebih kayak lebih tune in menjadi si feminin yang lebih tune in menjadi maskulin, dan maskulinnya ini terbalik tune in menjadi feminin gitu. Dan dari situlah kita tahu bahwa kehidupan, maksudnya posisi kalian ini sudah tidak sehat gitu. Dan si feminin ini bukan berkali-kali aku tegaskan, feminin ini bukan karena kalian nggak bantu jaga anak atau dan lain sebagainya, enggak. Mereka itu keberatan posisi kalian ini yang sudah tertukar gitu. Dan despite semua kenyamanan yang kalian punya, kalian juga nggak tune in ke, maksudnya bukan, jadi tetap nggak ngasih kayak atau melakukan kewajiban kalian dengan jauh lebih baik gitu. Kadang ada orang-orang yang kayak punya kayak kesusahan apa gitu, jadi mereka nggak bisa menjadi seorang maskulin yang maksimal gitu. Tapi ini enggak, kalian punya privilege untuk menjadi maskulin yang lebih maksimal dan optimal, tapi itu tidak terjadi gitu, dan itu nggak sehat gitu. Menurut si feminin nggak sehat, dan menurut aku juga nggak sehat gitu. Dan ini akan segera berubah guys, dan kalian akan melewati perjalanan di mana perkembangan diri dan pribadi kalian ini akan segera terjadi gitu, dengan project-project yang akan kalian dapatkan, yang akan kalian lakukan sendiri gitu. Dan kalian nggak perlu ini ya, nggak perlu takut karena dengar si feminin ini punya keluhan yang seperti itu, kalian takut akan ditinggalkan atau lain sebagainya. Ini nggak perlu takut, selama kalian willing atau rela untuk berkembang atau berubah, ini tetap akan si feminin ini tetap akan support kalian sebisa mungkin. Karena sebenarnya si feminin yang ada di kehidupan kalian itu seseorang pribadi yang amat sangat amat sangat ini luar biasa sekali menurut aku. Jadi mereka ini bukan hanya kayak luar biasa dalam pemikiran, luar biasa dalam mental, luar biasa dalam kayak semangat gitu. Mereka ini memang benar-benar luar biasa sekali, dan seseorang yang energi mereka ini the star guys. Jadi amat sangat disayangkan sekali kalau misalnya kalian melewatkan pemahaman kalau mereka ini the star gitu, karena susah banget untuk dapetin seseorang yang the star. Jadi kalau misalnya kalian lewatin si the star ini, kalian akan susah banget dapatin the next star gitu. Bisa jadi bahkan kalian nggak akan ketemu lagi the star yang lainnya gitu. Jadi amat sangat disayangkan sekali gitu. Jadi kalau misalnya kalian takut mereka untuk
kayak membiarkan kalian melewati perkembangan diri ini sendiri, itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena mereka akan selalu support kalian gitu. Tapi kalau misalnya kalian menolak untuk melewati kayak mengembangkan diri kalian sendiri, akan ada kayak perpisahan yang terjadi. Kenapa? Karena tanpa kemauan mereka pun secara energi udah nggak match lagi ya guys. Jadi si feminin ini memang sudah jauh lebih kayak lebih oke secara energi, dan kalau misalnya si maskulin nggak bisa mengimbangi energinya mereka, ini tidak akan bekerja sampai kapanpun, tidak akan bekerja karena memang bukan begitu caranya gitu. Jadi si feminin sendiri juga ini bottom of the deck, jadi ini two of sword. Si feminin ini juga sedang kayak menimbang-nimbang, perlukah mereka memberitahukan the truth ini kepada kalian gitu. Tapi menurut aku dengan keluarnya the truth in reverse, mereka tidak akan ngasih tahu kalian tentang apa yang akan mereka kerjakan gitu, tentang project ini gitu. Nanti yang akan tahu itu mereka dengan keluarga kalian, terutama ayah kalian gitu. Jadi tapi kalian juga nggak akan tahu sih nanti, karena menurut aku kalian akan rela untuk mengerjakan project yang akan diberikan ke kalian ini gitu. Dan proses pengembangan diri atau proses pengembangan pribadi kalian akan terjadi tanpa kalian sadari gitu. Nanti kalau udah selesai pengembangan diri atau pengembangan pribadinya itu, nanti baru kalian akan pahami gitu. Karena kalian sebenarnya bukan tipe yang kayak bukan tipe yang menolak untuk berkembang sebenarnya. Cuman karena memang kalian diberikan kenyamanan atau kestabilan yang sebenarnya siapa juga yang nggak mau ya guys. Tapi jadi kalian berada terus di zona nyaman itu, tapi secara kalau kalian lihat dari sisi lain, memang ada faktor-faktor yang bikin hal tersebut menjadi tidak sehat gitu. Jadi pengembangan diri dan pengembangan pribadi ini memang harus dilewati gitu, untuk biar kalian bisa tune in lagi ke energi maskulin kalian yang sebenarnya gitu. Jadi mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan untuk hal 2. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Terima kasih sudah menonton, dan kita akan jumpa lagi di reading berikutnya. Bye bye. Hai hal 3. Jadi untuk kalian yang pilih your Voyager, reading ini adalah untuk kalian gitu. Jadi untuk hal 3 ini aku merasa kalau kalian ini sudah melewati banyak sekali hal-hal yang tidak mengenakan di dalam hidup kalian gitu. Jadi kalian ini sudah mengalami hal yang gak enak itu bertubi-tubi gitu, dari tahun ke tahun, banyak banget hal yang gak membahagiakan di dalam hidup kalian gitu. Dan tahun ke tahunnya itu kita bukan ngomongin kayak cuman 1 sampai 3 tahun atau cuma kayak beberapa bulan dalam 1 tahun, enggak. Ini adalah akumulasi dari banyak banget tahun gitu. Jadi mungkin kadang-kadang misalnya dalam 10 tahun gitu, mungkin tahun kedua nggak enaknya itu cuma sedikit gitu, tahun kelima nggak enaknya itu parah banget gitu, kemudian tahun ke-7 nggak enaknya sedikit lagi gitu. Tapi ini sudah kalian alami di jangka waktu yang amat sangat panjang gitu, dan itu nggak enak sekali, yang sampai banyak mimpi-mimpi, keinginan atau visi misi kalian itu tidak bisa dicapai karena kesusahan atau ketidakenakan tersebut gitu. Dan kadang-kadang kalian ini sampai kayak pupus harapan ya guys. Jadi kayak merasa susah untuk keluar dari kondisi atau kesedihan yang sekarang. Jadi kayak saking lamanya kalian susah dan saking lamanya kehidupan kalian itu nggak enak, kalian jadi lupa apa yang namanya kebahagiaan gitu, apa yang namanya bermimpi, apa yang namanya punya visi dan misi, punya keinginan gitu. Karena
kalian jadi, karena saking banyaknya kalian merasa kecewa, merasa kayak pengen sesuatu tapi gagal gitu, jadi kalian jadi kayak kadang-kadang itu takut untuk bermimpi atau takut untuk pengen sesuatu gitu, karena saking terbiasanya dengan kondisi yang seperti itu gitu. Dan untuk hal 3 ini, perubahan penting yang akan segera terjadi di hidup kalian itu, jadi aku nggak usah panjang lebar, kehidupan kalian ini akan segera berubah menjadi baik gitu. Dan masa-masa susah yang sudah kalian alami selama ini atau yang sudah kalian lewati selama ini akan segera berakhir gitu. Mungkin kalian merasa kayak nggak mungkin lah, karena saking gak enak dan susah dan sedihnya kondisi kalian yang sekarang, kalian jadi merasa kayak pesimis ya, gimana sih tiba-tiba orang itu bisa kayak dalam semalam itu plek langsung berubah hidupnya. Percaya atau tidak percaya guys, aku udah pernah ngelihat orang yang kayak gitu, orang yang hidupnya itu susah banget, yang sampai duitnya itu tinggal 2000, mereka bisa langsung kayak berubah kehidupannya itu hanya dalam kayak 1-2 tahun gitu. Dan memang jarang ada orang yang kayak gitu, tapi itu ada, itu possible, itu mungkin, bukan tidak mungkin gitu. Dan kalian akan jadi segelintir orang yang akan punya pengalaman seperti itu gitu. Jadi kalian itu nanti akan suatu hari itu ya, suatu hari dalam dekat ini, jadi bukan kayak masa jauh gitu, enggak, ini dari kayak salah satu dari hari kalian itu, kalian akan dapat turning point yang bikin kalian bisa memperbaiki hidup kalian menjadi lebih baik lagi. Jadi kalian akan kayak dapetin jackpot gitu. Salah satu faktornya adalah yang pertama, kalian akan berubah pekerjaan kalian gitu. Jadi kalau misalnya pekerjaan kalian yang sekarang itu tidak begitu memuaskan secara finansial, nanti kalian akan dapat pekerjaan baru yang akan bisa mengubah kehidupan kalian menjadi lebih baik lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kalian sekarang ini sedang berusaha atau berdagang dan bisnis kalian itu cuman kayak just so aja gitu ya, nanti kalian akan dapat kuncinya itu yang bisa bikin usaha kalian itu menjadi laris atau dagangannya itu banyak yang beli gitu. Contoh, kalian ini bergerak di bidang e-commerce, nanti kalian akan dapat mungkin sekarang kalian lagi kayak trial and error, kayak SEO yang bisa bikin drive traffic atau datengin customer ke toko kalian gitu, kalian belum berhasil. Nanti kalian akan segera dapat kuncinya yang bikin trik yang bisa bikin lapak atau toko kalian itu jadi rame pengunjung gitu. Nanti akan ada dapat rahasianya guys. Dan kemudian yang satu lagi, nanti kalian akan tiba-tiba itu dapat pesanan yang gede banget, jadi kayak project yang nilainya besar yang bisa kayak mengubah kehidupan kalian menjadi lebih baik lagi gitu. Tapi ini bukan partneran sama orang ya guys. Jadi kayak misalnya orang kalau bekerja kan bukan partneran ya, kita kan kayak ganti jasa gitu. Jadi memang itu diri kalian sendiri. Tapi kalau partneran kan kayak kalian punya usaha, terus orang invest ke usaha kalian, jadi kalian dapat suntikan dana dan lain sebagainya. Jadi enggak yang kayak gitu. Ini akan berubah karena hasil usaha kalian sendiri. Dan ini pasti akan terjadi segera. Kenapa? Karena tanpa kalian sadari, kesusahan yang kalian alami selama ini adalah perubahan yang sedang kalian jalani. Jadi perubahan penting ini bukan segera datang ya guys. Jadi sudah kalian jalani selama tahun-tahun dimana kalian susah itu adalah perkembangan diri dan perkembangan mental dan perkembangan pribadi kalian yang sudah kalian jalani. Jadi sekarang kalian ibaratnya itu kayak udah susah menanam bibitnya itu, sekarang kalian tinggal panen gitu. Dengan keluarnya Knight of Pentacles sama yang di sini ada Ten of Swords terbalik sama The Death di sini, ini pasti akan terjadi dan kalian akan amazed sekali tentang bagaimana semua ini akan berputar.
gimana kondisi ini akan berputar, gimana semuanya perubahan ini akan datang ke kalian. Nanti kalian akan bingung, kok bisa sih hidup gue langsung berputar secepat ini gitu. Tapi sebenarnya memang seperti itu ya guys, prosesnya gitu. Kalau kalian pernah dengar orang bilang itu, ketika kalian sudah jatuh sampai ke dasar, tidak ada lagi cara untuk jatuh lebih dalam. Yang ada itu kalian hanya bisa naik ke atas gitu. Dan kalian ini sudah pernah jatuh di titik yang paling jatuh gitu, yang sampai nggak punya duit sama sekali juga kalian udah pernah gitu. Dan tidak ada lagi cara untuk jatuh lebih jauh lagi. Ibaratnya kalau sampai udah nggak punya uang guys, kalian mau lebih parah apa lagi gitu. Ini satu-satunya cara hanya untuk naik ke atas. Dan kalian sudah dipersiapkan banyak sekali tahun untuk menghadapi perubahan yang baik dan yang besar ini. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian tiba-tiba dapet jackpot, misalnya ya, kita bilang ini jackpot. Kalau misalnya kalian tiba-tiba dapet jackpot, tapi diri kalian belum bisa memanage dan belum bisa menghadapi itu semua, itu bisa aja habis dalam waktu yang singkat gitu. Banyak kita lihat kayak orang di TV, mungkin kalian pernah lihat atau baca berita, orang yang dapet jackpot dari kasino itu, karena mereka nggak bisa ngolahnya, itu hilang hanya dalam waktu 1 tahun atau beberapa bulan karena difoya-foyain gitu. Dan kalian ini dipersiapkan dari jauh-jauh hari untuk bisa memanage ini semua gitu. Dan percaya atau tidak, kebahagiaan kalian ini, kalian tidak akan kembali lagi ke masa nggak enak kalian ya guys. Itu hari-hari menyedihkan itu tidak akan pernah datang lagi. Percayalah dengan apa yang aku katakan gitu. Dengan keluarnya 10 kartu ini aku bisa konfirmasi hal itu. Dan satu pesan yang penting di sini untuk kalian. Jadi ini lebih ke pesan untuk kalian ya. Jangan lupakan pelajaran-pelajaran yang sudah kalian pelajari selama bertahun-tahun di masa susah kalian gitu. Kalian sudah banyak banget belajar tentang kehidupan ini gitu. Jadi kayak tentang bagaimana teman yang baik, bagaimana kayak menjadi seseorang pribadi yang baik, gimana kita harus berbagi dengan sesama dan lain sebagainya gitu. Aku nggak perlu bilang pelajaran apa yang sudah kalian lewati dan apa yang sudah kalian dapatkan gitu. Tapi aku percaya banget kalau kalian ini sudah menjadi seorang pribadi yang sangat sempurna dan matang untuk menghadapi kebahagiaan ini semua gitu. Karena sudah terlalu banyak hal-hal nggak enak dan hal-hal sedih yang kalian lewati, yang nggak bisa orang bayangkan guys gitu. Jadi yang nggak pernah orang bayangkan, suatu kejadian itu menimpa ke kalian gitu. Orang nggak pernah nyangka itu bisa terjadi ke orang gitu, tapi itu terjadi ke kalian. Dan itu apa ya guys, sedihnya itu kayak nggak terukur ya. Jadi kayak dikhianatin orang, dikhianatin keluarga sendiri. Mungkin sebagian dari kalian uang warisan kalian juga diambil sama orang teman-teman kalian ninggalin kalian ketika kalian susah, atau ada juga orang yang kayak ngelariin uang kalian, yang kayak kongsian dagang sama kalian gitu. Jadi hal-hal yang nggak bisa dibayangkan orang itu sudah terjadi ke kalian gitu. Dan yang aku sebutkan itu hanya sebagian kecil dari yang sudah terjadi ke kalian gitu. Dan yang perlu kalian ketahui adalah semua tahun-tahun gak enak itu adalah yang untuk mempersiapkan kalian untuk menyambut kebahagiaan yang akan segera datang segera ini. Dan pelajaran-pelajaran yang sudah kalian terima selama ini jangan pernah kalian lupakan gitu. Ya mungkin aku juga nggak perlu ngajarin di sini karena aku yakin kalian sudah lebih mengetahui kayak pengalaman-pengalaman apa aja atau pengetahuan-pengetahuan apa aja yang sudah kalian terima sejauh ini, karena kalian yang menjalani itu semua gitu. Yang perlu aku sampaikan adalah perubahan ini akan segera datang dan kalian gak akan pernah bisa nyangka kebahagiaan apa yang akan kalian terima gitu. Tapi persiapkanlah diri kalian untuk menyambut itu semua gitu, karena ini akan segera datang. Kemudian di sini aku ngelihat angka 12, 13. Kemudian
12 itu 1 tambah 2 sama dengan 3. Kemudian ada juga angka 2 di sini. Angka 2, angka 0. Itu angka-angka yang signifikan. Jadi kayak 2, 0, 20. Angka 0, angka 3 itu angka-angka yang signifikan. Jadi hal-hal baik akan terjadi di tanggal-tanggal seperti itu. Dan itu juga bisa sebagai konfirmasi untuk kalian. Jadi mungkin ada tanggal lahir kalian yang terjadi di tanggal-tanggal itu gitu, atau ada tanggal-tanggal penting yang terjadi pada kalian di pada saat itu, guys. Jadi di sini ada juga 16. Kemudian 16 itu 1 tambah 6 sama dengan 7. Ada juga di sini angka 7 gitu. Jadi itu mungkin angka-angka signifikan yang bisa bermanfaat atau berguna bagi kalian gitu. Jadi mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan untuk hal 3. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Aku doakan yang terbaik untuk kalian. Semoga perubahan ini segera datang gitu, dan semoga kalian senang dengan perubahan tersebut gitu. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan untuk hal 3. Terima kasih sudah menonton dan kita akan jumpa lagi di reading berikutnya. Bye bye.